Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Ricci dalam edisi Riak Sabda 26 April 2024. Hari ini kita mendengar bacaan Injil Yohanes. Dalam pernyataannya, Yesus menegaskan bahwa ia akan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh para murid. Bahkan mereka tidak bisa mengikuti kemana Yesus hendak pergi. Hal ini menimbulkan kegelisahan, kecemasan bagi para murid yang mendengar pernyataan Tuhan kepada mereka. Kegelisahan mereka ini timbul karena mereka tidak dapat memahami misi Yesus dan rencana Bapa. Yesus mendorong mereka untuk percaya pada Bapa dan juga kepadanya. Yesus menegaskan bahwa siapa yang mengenal dan percaya kepada Dia, maka ia juga akan mengenal Allah Bapa. Sebab hanya melalui kenal dan percaya pada Yesus Kristus, seseorang dapat sampai kepada Allah Bapa. Dengan tegas, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan, bukan sekedar penunjuk jalan yang mesti ditempuh oleh seseorang. Namun ia juga memegang, menuntun, menemani, mengarahkan, dan menguatkan kita sepanjang perjalanan. Dia adalah jalan itu sendiri. Yesus adalah jalan yang membawa setiap orang berdosa kembali kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus sendirilah jalan hidup kita untuk dapat dan berani menjalani kehidupan kita saat ini. Menempuh jalan bersama Yesus Kristus berarti bersama dan bersatu dengan Dia. Yesus adalah jalan terbaik dalam hidup kita. Yesus adalah kebenaran, bukan hanya pewarta kebenaran. Kata dan karyanya sepenuhnya dapat diandalkan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yesus itu sendirilah kebenaran. Yesus adalah hidup, artinya Dia kehidupan itu sendiri. Hanya orang yang memiliki Yesus sebagai jalan dan kebenaran akan memperoleh kehidupan yang abadi atau hidup yang kekal. Yesus memberitahukan alasan kepergiannya kepada Allah Bapa, yaitu untuk mempersiapkan tempat bagi para muridnya. Dia juga berjanji kelak akan menjemput mereka. Ini merupakan sebuah janji eskatologis bagi kita juga, bahwa kelak setiap orang yang percaya akan berjumpa dengannya dalam rumah Bapa. Hanya orang-orang yang sungguh mengenal Yesus yang akan menerima janji seperti ini. Janji ini adalah sekaligus penghiburan dan peneguhan bagi iman kita saat ini. Dengan beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan menuju Allah, yang merupakan fakta kebenaran ilahi yang sering memang sulit diterima oleh banyak orang. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada Allah Bapa, kepada persekutuan Allah Tritunggal. Beriman kepada Yesus sebagai jalan kepada Bapa, sebagai pembawa pada kehidupan,
mempunyai sebuah konsekuensi hidup pribadi. Yang dimaksud adalah hidup pribadi yang dapat menjadi saksi iman kepada Bapa yang hadir di dalam Yesus Kristus. Praktisnya adalah hidup menggereja dengan hidup sebagai kumpulan orang beriman yang merasa terpanggil untuk meluangkan tempat bagi kehadiran Allah Bapa dan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari dan berani untuk mengakui kebenaran ini bahwa Yesus adalah jalan keselamatan menuju Allah Bapa. Kita sebagai warga gereja yang hidup bersama dengan Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran mesti mewujudkan dalam hidup kita lewat doa, penghayatan hidup sakramen, dan juga menjalin persekutuan dengan umat beriman sebagai satu keluarga, sebagai komunitas yang hidup. Dengan begitu hidup kita akan mencerminkan kata-kata Yesus, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka kita akan bisa menampilkan wajah gereja Kristus dengan membuat diri kita sendiri keluar dari kecemasan atau kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang menakjubkan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi hidup kita menjadi pribadi yang menakjubkan, mengikuti Tuhan Yesus. Karena hanya lewat Yesus kita memperoleh keselamatan menuju persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Semoga karena permenungan ini meneguhkan iman kita. Amin.